Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kayaknya masih kurang semangat nih. Ya, kalau Bapak bilang pagi, selamat pagi, jawabannya pagi. Ya, baiklah kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya Bapak buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada sehat semua ya. Sehat, Pak. Di sini karena Bapak lihat Bapak cowok sendirian, jadi Bapak yang akan memimpin doa ya. Marilah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Di sini Bapak absen terlebih dahulu ya. Apakah di sini ada siswa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Berarti kelas rajin ya, masuk terus. Ya, Pak. Di sini anak-anak sekalian sudah tahu belum hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Belum. Mau tahu? Boleh. Ya, di sini kita akan membahas materi tentang profesi di dunia kerja. Nah, sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, apakah anak-anak tahu apa itu profesi di dunia kerja? Pekerjaan, Pak. Pekerjaan. Pekerjaan yang memerlukan jasa, Pak. Pekerjaan yang harus memiliki skill. Kalau nak Naifah? Pekerjaan yang membutuhkan latar belakang pendidikan, Pak. Ini nak Caji ini mengangkat tangan tapi ragu-ragu. Apa itu profesi? Macam-macam pekerjaan yang membutuhkan pendidikan. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dan sini apa itu profesi? Jadi profesi itu adalah seperti yang anak-anak sekalian katakan tadi, pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang sebagai sumber penghasilan, biasanya membutuhkan keahlian atau pelatihan khusus. Peran profesi dalam kehidupan sehari-hari. Klasifikasi profesi. Nah, di sini anak-anak sudah tahu belum apa-apa saja profesi itu? Belum. Nah, di sini ada berbagai kategori profesi. Yang pertama itu profesi teknisi. Profesi teknisi ini ada insinyur, arsitek, ahli IT. Anak-anak sekalian, apakah ada yang tahu selain tiga tersebut? Enggak, Pak. Enggak tahu. Nggak tahu? Enggak. Ya Bapak juga nggak tahu. Karena memang belum tahu, Pak. Iya. Nah, di sini selanjutnya itu ada profesi kesehatan. Apa ada yang tahu profesi kesehatan itu apa saja? Yang dokter, perawat, Bidan. juga ada, Pak. Masuk. Poligigi. Perawat, bidan, apa lagi? Ahli gizi. Ahli gizi. Ada lagi? Banyak. Banyak. Kalau terapis masuk mana? Kalau terapis dia masuk kesehatan juga dia.
Selanjutnya itu profesi pendidikan. Nah, pasti banyak yang tahu ini. Apa-apa saja profesi pendidikan itu. Terus? Selain dari tiga tersebut, guru, dosen, peneliti, apa ada lagi profesi pendidikan? Cuma tiga itu aja kan? Nah, selanjutnya itu profesi hukum, yang ini pengacara, hakim, dan notaris. Apakah di sini ada cita-citanya ingin menjadi hukum? Jaksa masuk di hukum juga. Masuk. Karena itu untuk memecahkan suatu kasus. Yang selanjutnya itu profesi bisnis. Nah, di sini yang suka berbisnis untuk mencari cuan ya. Itu ada manajer, akuntansi, konsultan. Nah, selanjutnya itu profesi kreatif. Nah, di sini apakah ada yang suka menggambar atau mendesain, penulis, fotografer, yang suka hunting? Bisa. Suka difoto. Suka difoto. Suka difoto atau suka memfoto? Suka difoto, Pak. Oh. Kalau suruh foto lain. Kalau disuruh foto kaki, dapatnya kepala. Tidak menyesal, Pak. Biasanya itu profesi publik, seperti pegawai negeri, diploman sama polisi. Tentara juga benar. Tentara masuk. Sapam tidak masuk. Iya. Pampres. Masuk pas pampres. Kalau sapam itu termasuk di Harusnya masuk dong, Pak. profesi publik. Enggak masuk dia. Siapa sekarang? Sapam harus diksar. Diksar dia harus memiliki sertifikat Sertifikat khusus. sekarang. Kalau nggak ada sertifikat ya minimal ada duit lah. Nah, selanjutnya itu ada faktor pemilihan. Faktor yang mempengaruhi pemilihan profesi itu yang pertama ada di minat dan bakat. Kedua itu pendidikan dan keterampilan. Pasar kerja dan gaji. Gaji paling utama. Lalu dong, Pak. Kalau yang ada gaji dong nggak mau kerja. Ya, yang selanjutnya itu nilai sosial dan status. Seperti yang disebut tadi polisi, tentara, kan. Selanjutnya itu ada kondisi pekerjaan. Nah, seperti lingkungan, jam kerja, lokasi. Atau lokasinya dekat dengan rumah, lingkungan yang nyaman, jam kerjanya juga nggak terlalu padat. Ya, misalnya masuk kerja jam 8, istirahat jam 11, lanjut kerja lagi jam 1 atau jam 2 dan selesai di jam 4. Itu kan termasuk jam kerja yang santai. Selanjutnya itu tren profesi di era digital. Nah, di sini profesi baru di era teknologi dan digitalis. Yang pertama itu pekerjaan di bidang teknologi. Nah, di sini ada yang suka yang hobi menggunakan gadget, yang hobi mengulik-ngulik data. Nabila, Pak. Nabila. Iya, Pak, sering sampai dikulitin orang. Menguliti orang apa ngulit buaya? Dikulitin orang sih. Aduh, Iya. Nggak senang. psikopat. Pekerjaan di bidang teknologi ini ada data scientist, pengembangan perangkat lunak, cyber security specialist. Selanjutnya, pekerjaan lepas atau freelance, penulisan konten, desainer grafis, pengelolaan media sosial. Selanjutnya itu pekerjaan remote, pengembangan web, konsultan IT, analisis data. Selanjutnya itu peran pendidikan dalam profesi. Kenapa pendidikan sangat penting bagi profesi? Anak-anak sekalian ada yang tahu?
Yo. Nak Nabila, apakah tahu? Tahu Pak. Belum tahu. Kalau yang lain? Sama. Saya Pak, tahu Pak. Apa? Silakan Nak ini. Jadi pentingnya pendidikan dan sertifikasi ini itu penting jika seseorang itu mau menjadi guru. Tidak bisa kan seseorang itu langsung menjadi guru itu saja. Ya. Tapi harus ada pendidikannya dulu Pak. Terus habis itu setelah itu mengambil sertifikasi seperti PPG. Jadi baru bisa menjadi guru. Seperti itu sih Pak yang saya tahu. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk ini. Apa ada yang tahu lagi? Gak ada. Benar seperti yang dikatakan ini tadi, pentingnya peran pendidikan dalam profesi. Yang pertama itu pengaruh pendidik terhadap peluang karir. Nah, kalau nggak berpendidikan kan dipandang orang rendah. Kalau sekarang, kalau nggak ada pengalaman aja susah. Yang kedua itu sertifikasi profesional sebagai bukti kompetisi. Nah, seperti guru kan harus ngambil PPG, harus memiliki sertifikat asli ya, biar mudah mendapatkan suatu pekerjaan. Yang selanjutnya itu pelatihan dan kursus keterampilan untuk mendukung profesi. Itu pelatihan seperti kalau Sapam ya, Sapam sekarang kan harus Diksar. Itu istilahnya Diksar harus mengikuti pelatihan. Yaitu dia pelatihan khusus dan dia mendapatkan sertifikat. Dari sertifikat itulah dia mudah untuk mendapatkan suatu pekerjaan sebagai Sapam tadi. Kalau nggak ada Diksar itu, nggak ada sertifikat, dia nggak bakalan, bukan nggak bakalan, susah. Lebih menariknya susah untuk masuk ke suatu pekerjaan tersebut. Nah, tantangan dalam dunia kerja. Di sini ada 4. Yang pertama itu persaingan global. Persaingan global ini semacam peluang kerja semakin menipis dan pelamar kerja semakin meluas. Yang selanjutnya itu adaptasi terhadap perubahan teknologi. Sekarang kan teknologi semakin canggih, semakin menguasai dunia lah. Kebanyakan tenaga sudah diganti dengan mesin, robot. Yang selanjutnya itu keseimbangan kehidupan kerja. Keseimbangan kehidupan kerja ini misalnya seimbang dengan gaji lah, lebih tepatnya. Kalau gajinya semisal 4 juta, 4 W, nah itu keseimbangannya dengan kehidupan dia dan pekerjaannya. Misalnya pekerjaannya tadi nggak terlalu susah-susahnya ya. Misalnya ya duduk santai, banyak kerja libur, itu keseimbangan dalam pekerjaannya. Yang selanjutnya itu ketidakpastian ekonomi dan pekerjaan, seperti naik turunnya pemasukan dan pengeluaran. Kita nggak tahu kan, pasang surut seperti kata orang itu. Nah, dari sini apakah anak-anak sudah mengerti? Udah Pak. Sepertinya anak-anak ini pada lesu semua ya, pada mengantuk. Bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Mau? Mau aja apa mau banget? Mau banget. Ada. Ini ice breakingnya ada masukan atau mau dari Bapak? Dari Bapak? Bagaimana kalau kita ice breaking sambung kata? Boleh. Boleh? Boleh Pak. Mau dimulai dari sebelah kanan Bapak atau sebelah kiri? Pilih. Kiri? Nah, jadi sambung kata ini misalnya Bapak menyebutkan kata motor, bermotor. Nah, misal Naifah melanjutkan bermotor bersama ibu.
salah. Kata orang kata-kata. Sambung, lanjutkan kata. Ya, satu kata. Dua kata. Apakah sudah mengerti? Ngerti, Pak. Ngerti. Oke, Bapak mulai dari Nabila. Ya, Pak. Berenang. Berenang bersama Anissa. Bersama Mita. Berenang. Makanya nggak diulang deh Pak kata sebelumnya Pak. Soalnya susah. Iya. Enggak perlu diulang. Iya. Oke, kita ulang lagi sekali lagi ya. Tadi sebagai pemanasan. Sekarang makan. Nasi bersama. Hah? Nasi bersama. Kan makan. Oh, nasi bersama. Nggak diulang nasinya, Pak. Dah. Bersama. Gila. Ulang baik kata terakhir dari dirinya yang disebutkan Nabila tadi. Kan misalnya bersama siapa? Oh, sebenarnya bersama ini. Nah. Ya? Siap? Dan yang sini Pak. Ya, sebelah sana. Oke. Bermain. Bermain bersama Anissa. Ya. Ya, ayo. Anissa dan Cace. Cace dan Naifa. Naifa dan Nifta. Mita dan Anissa. Anissa berlari bersama Bersama Yeni di pasar. Di pasar main-main. main-main bersama Cace. Cace pergi ke rumah. Nah, enggak di rumah. Perginya Ya pergi. ke rumah. Rumah teman. Temen Gozi. Rozi pergi Ke pasar. Ke pasar lagi cari. cari cadar. Oke. Ini Kak, kita kasih hukuman ya. Oke. Kepada Caji untuk maju ke depan. Ini satu aja atau Satu aja, Pak. satu aja? Satu lagi. Berarti harus cepat Pak. lanjut dari Naipa. Ya, buat kata baru Pak. Bersepeda. Bersepeda bersama ibu. Ibu ke pasar Ke pasar malam. malam hari. Hari ini yang cerah sekali banget. Lanjut ke Naifa. Naifa larian Larian pergi. ke masjid untuk sholat. Sholat duha. Ke Naifa bermakan apa nasi ayam Ayam goreng. goreng ikan Busuk sangat Naifa sangat cantik seperti Barbie. Benatik. Barbie berarti senang sekali sekali banget. astaga naga yang besar Besar busuk. busuk tai Itu kata-katanya kotor ya. Oke. Untuk Maju. Nabila dan Caji. Nah, ini hukumannya ditentukan oleh teman-teman kalian. Nyanyi Pak. Nyanyi. Enggak, tanyain dulu kepacakannya apa?
lupa. Ayo teman-teman, anak-anak sekalian, teman kalian mau dikasih hukuman apa? Nyanyi, Pak. Nyanyi. Nah, bagaimana? Bareng. Enggak lari sendiri. Lari Ah. sendirian. Boleh? Untuk lagunya ditentukan oleh teman-teman kalian. Tebak gaya, Pak. Tebak gaya, Pak. Gaya enggak? Tebak gaya? Mereka tebak kata. Tebak gaya. Tebak gaya. Tidak ada yang memperagakan mereka tebak. Nah, dari anak-anak sekalian, siapa yang mau memperagakannya? Anissa, Pak, katanya. Anissa? Anissa, oke. Sambil duduk aja, Pak ya. Ya. Boleh. Pak ya. Ayo, berdiskusi. Ayo. Lah ya. Ah, Berapa kata? 2. Ulangnya ini cepatnya. ini kalau salah dihukum lagi. Ditambah lagi hukum. Boy sih, sekali. Ayo. Sakit kepala, pinggang. Awan. Tidak jawab dulu aku. Awan kepala. Awan besar. Kalah. Enggak duduk deh. Push up. Geri. Ulang. Ayo, terakhir. Terakhir ya ini. Enggak ada kesempatan kedua belum. Ah, Apa ya? ayo, satu. Ada, tapi joget. Ya bapak, kalian berdua joget, Anissa nyanyi. Enggak lah. Udah, jadi ya tapi hukumannya. Yo, Nyanyi. Ya dong. Nyanyinya diganti tapi kata-katanya. Jadi? Oh. Ci di. Sakit kepala. Tapi kalau udah jawab benar. Apa yang tadi? Kopi awan. Kopi awan. Ya jadi hukumannya tadi nyanyi. Kata-katanya juga Pak, tapi terserah Bapak nyanyi apa. Nyanyi, Pak. Kalau kalian berdua bisa apa? Sendiri-sendiri tapi Ini nyanyinya. kan lagunya anak-anak. Iya. Ayo. Aja dulu. Nyanyi apa? Saji, balon gua ada 5 diganti huruf O. Nabila diganti huruf I. Ya boleh, Pak. Bolon ko ada. Bolon ko ada lomo. Lomo warnanya morokono. Molok hijau hijau kono kolok. Oke, tepuk tangan untuk Saji. Ganti I. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana? Apakah anak-anak semuanya sudah tidak mengantuk lagi? Sudah semangat kembali? Di sini Bapak ingin meminta anak-anak, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi yang telah Bapak jelaskan tadi? Reva, Pak. Kepada anak Naifah? Tadi Pak, pembahasan materinya yaitu
jenis dari profesi dalam dunia pekerjaan. Tadi ada profesi dalam bidang kesehatan, dalam pendidikan, dalam bidang publik, kemudian dalam bidang bisnis, hukum, dan lain sebagainya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa tuh kami bisa lebih mengenal lagi nih Pak jenis-jenis pekerjaannya. Jadi dengan jenis-jenis pekerjaan yang sudah kami ketahui, kami bisa menempuh langkah atau pendidikan yang akan dipilih ketika kita memilih suatu pekerjaan. Jadi misalnya pekerjaannya seorang dokter, artinya kita harus mempunyai tadi latar belakang pendidikan seorang dokter dan sertifikasi mungkin sertifikasi profesional seorang dokter. Itu saja Pak. Oke, tepuk tangan untuk Naifa. Bapak minta satu anak lagi untuk menyimpulkan materi yang telah Bapak jelaskan. Rizky Pak. Kepada anak Rizky dipersilakan. Jadi terima kasih Bapak, materi yang Bapak sampaikan tadi itu kan membahas tentang profesi pekerjaan. Jadi di mana profesi pekerjaan itu ada yang seperti pendidikan, golongannya terus tuh kesehatan. Itu saya. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita pada pagi hari ini? Kayaknya punya Pak, bingung Pak. Puja bingung. Iya Pak. Itu Pak. Boleh kepada Nabila. Nabila aja sih ya kamu ya. Baru sudah dihukum jadi pusing dia. Jadi Pak, saya tuh suka traveling Pak. Nah, jadi kira-kira profesi yang cocok itu apa Pak saya? Tepuk tangan dulu dia hobi traveling. Menjelajahi dunia atau menjelajahi dunia. Oke, tadi pertanyaannya Nabila hobi traveling dan Siapa yang cocok? profesi apa yang cocok untuk Nabila? Nah, di sini tadi kan setelah Bapak jelaskan, yang pertama itu minat dan bakat dulu ya. Nah, di sini minat dan bakat, minatnya Nabila ini sama bakatnya ada di traveling. Dia hobi berjalan-jalan. Nah, jadi yang cocok, profesi yang cocok untuk Nabila yang yaitu ada di profesi kreativitas. Di sini ada desainer grafis, penulis dan fotografer. Nah, jadi dari traveling kan jalan-jalan kan ke tempat-tempat spot-spot foto yang bagus. Nah, dari situ kita bisa menjadi fotografer atau membukakan ide menulis suatu karangan atau tentang alam yang telah dijelajahi. Itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk. Nah, di sini apakah ada lagi yang ingin bertanya? Cukup. Nah, di sini Bapak ada video tentang macam-macam profesi. Anak-anak sekalian boleh disimak videonya.
Oke, itu tadi video tentang macam-macam profesi. Nah, di sini apakah anak-anak dapat menyimpulkan dari video yang telah kita tonton tadi? Kepada Nak Caji, karena terlalu fokus menonton tadi ya. Apakah bisa menyimpulkan dari video tadi? Pak, jadi di dalam video itu dijelaskan apa itu profesi, terus macam-macam profesi dan tugas-tugasnya. Tepuk tangan untuk Nak Caji. Di sini apakah masih ada yang bisa menyimpulkan tentang video yang telah kita tonton tadi? Rizky Pak. Kepada Nak Rizky, apakah bisa menyimpulkan? Jadi di dalam video itu tadi kan dijelaskan macam-macam profesi seperti dokter, sundatu, guru, dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Di sini Bapak ada LKPD. Sini Bapak akan bagi dua kelompok. Yang pertama di sebelah kanan Bapak kelompok 1, dan sebelah kiri Bapak kelompok 2. Sini cuma nggak banyak loh soalnya, cuma ada 2 soal.
Ya. Nah, ini ada 2 soal. Nah, di sini ada 2 soal. Yang pertama itu sebutkan 5 jenis profesi yang kamu ketahui. Yang kedua itu adalah pilih salah satu profesi yang menurut kelompok kalian menarik dan tuliskan alasannya. Nanti masing-masing perwakilan kelompok akan memaparkan di depan. Sudah? Untuk kelompok 2? Sabar ya kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini sat-set. Sudah? Nah, di sini kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu yang ingin memaparkan? Karena YouTube sendiri satu dulu. Nah, ya udah 1 dulu berarti. Ya. Satu. Karena 2 aja sebelah sana. Yang pertama, sebutkan 5 jenis profesi: dokter, polisi, guru, insinyur, dan tentara. Kedua, pilih salah satu profesi yang menurut kalian menarik dan alasannya. Guru, alasannya karena guru merupakan pekerjaan yang mulia dan tidak semua orang bisa. Itu saja, Pak. Hai, tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 2, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Soal yang pertama yaitu sebutkan 5 jenis profesi yang kamu ketahui: guru, pilot, polisi, dokter, pengacara. Pilih salah satu profesi yang menurut kalian menarik dan tuliskan alasannya. Kelompok kami memilih pengacara karena pengacara dapat membantu menyelesaikan masalah orang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, di sini karena materi kita sudah habis dan kalian juga sudah mengerjakan LKPD. Nah, di sini ini anak-anak bisa menyampaikan pesan dan kesan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada anak Naifah. Pesannya dari kegiatan hari ini, kami bisa membedain antara pekerjaan dan profesi. Kemudian materinya sangat bermanfaat, jadi kami bisa kedepannya itu mempersiapkan kalau ini bekerja di bidang apa, jadi pendidikannya yang sesuai, Pak. Untuk pesannya mungkin diberikan lagi, Pak, video yang lebih bagus lagi. Terus perjalanannya bisa dilaksanakan rutin. Oke, tepuk tangan untuk Naifah. Apakah ada yang ingin menyampaikan pesan dan kesan lagi? Anissa, Pak. Kepada anak Anissa? Dari kesan dan pesan yang saya dapat dari topik yang Bapak bawa, yaitu kesannya itu, jadi Anissa tuh tahu kalau ternyata banyak profesi-profesi yang kan Anissa cuma tahu tentang profesi guru, nah ternyata lebih banyak. Terus pesannya untuk berikutnya SPG-nya lebih panjang, Pak. Dipanjangin lagi SPG. Iya. Mau diulang lagi? Oke, nah di sini Bapak akan menyimpulkan materi dari kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya, dunia
pekerjaan terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan globalisasi. Pendidikan dan pengembangan keterampilan menjadi kunci keberhasilan dalam memilih dan menjalin profesi. Pentingnya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di pasar kerja untuk tetap relevan. Nah, di sini karena materi kita sudah habis dan Bapak sudah menyimpulkan materi kita tentang profesi dunia kerja, Bapak ucapkan terima kasih untuk anak-anak sekalian. Di sini Bapak akan memimpin doa. Oh ya, lupa. Di sini untuk kontrak ke depan, untuk minggu depan, apakah bisa kita melakukan kegiatan ini dengan materi yang lain? Untuk hari? yang sama minggu depan. Oke, berarti bisa semua ya? Bisa, Pak. Di sini kita sudah membahas kontrak juga ya. Di sini Bapak akan menutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini materi kita sudah selesai semua. Sepertinya kalian juga sudah lapar ya. Ini sudah hampir jam makan siang. Bapak tutup sampai sini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.